teman-teman. Kami dari Kelompok 3 dari kelas 12 4 mau sharing tentang materi sejarah yang super unik, yaitu blok perang dingin dan gerakan non-blok. Kenalin, aku Arianti Maulidina dari absen 9. Dan aku Cayu Ramadhana Askia dari absen 12. Jangan lupa ada aku, Aini Zaskia Kirana dari absen 2. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya sekarang. Yang pertama kita bahas yaitu blok perang dingin. Pada masa perang dingin tahun 1947 sampai 1991, dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar. Yang pertama ada blok barat. Blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat, berideologi liberal dan kapitalis, menekankan kebebasan individu serta ekonomi pasar bebas. Lalu yang kedua ada blok timur, dipimpin oleh Uni Soviet, menganut komunisme dan sosialisme, menekankan pemerataan ekonomi dan kepemilikan bersama. Nah, selanjutnya aku bakal kupas materinya lebih dalam lagi. Pada bagian pertama yaitu ada blok timur. Blok timur adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok negara-negara sosialis dan komunis di Eropa Tengah, Eropa Timur, Asia Timur, serta Asia Tenggara. Negara-negara tersebut dipimpin oleh Uni Soviet. Pada awal terbentuknya terdapat 8 negara yang menjadi anggotanya, yaitu yang pertama ada Uni Soviet, lalu ada Cekoslowakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Bulgaria, Rumania, dan yang terakhir yaitu ada Albania. Untuk mengkoordinasikan kekuatan militer melawan NATO, Uni Soviet kemudian membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955 yang menyatukan kekuatan militer negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Selain itu, sekutu Uni Soviet di Asia juga sering disebut sebagai negara blok timur. Namun, keterikatannya dengan cepat berubah setelah tahun 1991, tepatnya setelah Uni Soviet runtuh. Nah, keruntuhan Uni Soviet ini juga secara otomatis membubarkan Pakta Warsawa. Nah, bagian kedua yaitu ada blok barat. Blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan menganut ideologi dasar liberalisme dan kapitalisme. Tujuan utama blok barat adalah containment atau pembendungan pengaruh komunisme Uni Soviet di seluruh dunia. Untuk memperkuat pertahanan militer mereka, Amerika Serikat dan sekutunya mendirikan NATO, North Atlantic Treaty Organization, pada tahun 1949 yang menjadi aliansi militer utama blok barat, melibatkan negara-negara Eropa Barat seperti Inggris, Prancis, dan Jerman Barat. Berikut adalah 12 negara yang menjadi anggota blok barat. Yang pertama yaitu ada Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Portugal, dan Perancis. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke gerakan non-blok atau GNB. GNB didirikan pada 1961 oleh negara-negara yang ingin menjaga kemandirian politik luar negeri dan tidak memihak antara blok barat maupun blok timur saat perang dingin. Indonesia bersama negara-negara lain seperti Mesir, India, Ghana, dan Yugoslavia mempelopori gerakan ini. GNB kini menjadi forum besar dengan lebih dari 100 negara anggota. Oke teman-teman, jadi aku bakal ngasih pembahasan terakhir mengenai tujuan dari gerakan non-blok dan peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Nah, yang pertama, tujuan gerakan non-blok, yakni 1. Menolak penggunaan maupun ancaman kekuatan dalam hubungan internasional. Maksudnya, GNB ini menolak segala bentuk kekerasan, perang, atau ancaman militer dalam menyelesaikan masalah antar negara. Negara anggota GNB lebih memilih secara damai. Yang kedua, ada melakukan kerjasama internasional sesuai dengan persamaan hak.
Maksudnya, setiap negara anggota GNB ini dianggap setara, tak peduli besar atau kecil, kaya atau miskin. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan rasa saling menghormati dan tolong-menolong. Yang ketiga, meredakan ketegangan dunia. Karena munculnya perseteruan antara dua blok, yakni Barat dan Timur. Maksudnya gerakan non-blok ini hadir untuk tidak berpihak pada salah satu blok dan berperan sebagai penengah agar tidak terjadi perang besar, terutama Perang Dunia Ketiga. GNB ini ingin hidup dunia damai tanpa tekanan dari dua kekuatan besar itu. Yang keempat, pelucutan senjata. Maksudnya GNB ini menginginkan agar semua negara, terutama negara besar, mengurangi jumlah senjata, terutama senjata nuklir dan senjata pemusnahan massal. Tujuannya yakni agar perdamaian dunia terjaga dan tidak ada negara yang merasa terancam oleh kekuatan militer negara lain. Yang kelima, menolak penjajahan dan segala bentuk imperialisme. Penjelasannya yakni tentang GNB pendukung kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang masih dijajah dan penentang segala bentuk kolonialisme, imperialisme maupun dominasi negara kuat terhadap negara lemah. Lalu ada juga loh peran Indonesia dalam gerakan non-blok ini. Yang pertama, sebagai salah satu negara penggagas Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, sebagai salah satu negara pengundang pada KTT gerakan non-blok pertama. Yang ketiga, menjadi kekuatan penyelenggara KTT gerakan non-blok ke-10 yang berlangsung di Jakarta dan Bogor pada tanggal 1 sampai dengan 7 September 1992. Dan yang keempat, menjadi perintis dialog utara sampai dengan selatan. Nah, sekian, bye-bye. Wah, ternyata Perang Dingin bukan cuma tentang persaingan dua negara besar ya. Iya, tapi dari situ juga lahir semangat negara-negara seperti Indonesia buat berdiri sendiri dan tetap netral lewat gerakan non-blok. Nah, Indonesia ini keren banget loh teman-teman. Karena apa? Mereka berani punya sikap dan ikut menjaga perdamaian dunia. Dari sejarah ini, kita bisa belajar kalau jadi negara atau bahkan individu, Kita harus berani bersikap mandiri, gak mudah terpengaruh, dan tetap berpegang teguh pada prinsip kita sendiri. Nah, semoga dari cerita ini bikin kita makin bangga sama peran Indonesia di dunia internasional. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like dan komen. Bye-bye.